Oke, halo semua dan bertemu lagi bersama gue Yoris di MotoGP 23 atau karir episode ke-97. Nah, sekarang kita akan balapan di seri selanjutnya, yaitu di seri Jerman, tepatnya di sirkuit Sachsenring. Oke, sekilas sedikit tentang trek Sachsenring. Ini trek yang cukup tricky ya, karena posisi kontur tanah itu naik turun dan arah tikungannya cenderung ke arah kiri, yang otomatis di sini sangat memerlukan kompon ban asimetris atau kompon ban yang memiliki tingkat kekerasan berbeda antara sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Nah, sekarang kita akan balapan di sini cuy, di trek yang sangat tricky. Meskipun treknya pendek, tapi ini benar-benar menyulitkan sekali bagi para rider. Oke, di klasemen kita akan ngecek klasemennya, sementara kita masih berada di posisi ketiga dengan total 92 poin atau dengan jarak 18 poin dari Francesco Bagnaia yang menjadi pimpinan klasemen dengan total 120 poin cuy. Jorge Martin masih berada di posisi kedua dengan jarak minus 6 poin dari Francesco Bagnaia. Kemudian duo Yamaha lainnya, Frankie sama Kobayashi, masing-masing di posisi ke-7 dan juga di posisi ke-8. Kobayashi gue rasa kemarin sempat mengalami struggle sehingga dia terpaksa sekarang turun di posisi ke-8 di klasemen. Jadi ya, kita doakan semoga para pembalap Yamaha hari ini di Race GP Jerman bisa lebih baik lagi cuy. Kita doakan. Sementara itu di MotoGP World ada postingan dari Kobayashi yang mengatakan balapan di Rio memaksa kami bekerja lebih keras lagi pada akhir pekan di GP Sachsenring agar tidak berhasil tinggal terlalu jauh. Jadi gue rasa Kobayashi juga menyadari bahwa dia memang ngerasa kayak performanya itu ketinggalan sama pembalap kita, yang otomatis dia memotivasi dirinya sendiri agar bisa memiliki hasil maksimal di Race GP Sachsenring. Kita bakal berikan dia balasan komentar yang positif cuy. Oke, makin adem, makin bagus untuk kita di tim Kamel Yamaha MotoGP. Sekarang langsung aja menuju ke sesi kualifikasi untuk MotoGP Jerman di Sachsenring Grand Prix. Oke guys, dan di sesi kualifikasi ternyata berlangsung dengan kondisi wet, dimana kita hari ini masih berada di posisi paling akhir. Dan sekarang di last corner menuju finish line, di sisa waktu 1 menit lagi kita masih tertinggal. Dan sekarang finish line dan kita bersama Rio hanya bisa mendapat urutan ke-9 saja dengan gap 0,8. Dan lagi-lagi Franco Morbidelli memberikan kejutan dengan meraih pole position, diikuti Pecco sama Marquez yang berada di baris terdepan. Lagi-lagi Frankie memberikan suatu gebrakan dengan YZR-M1. Oke, langsung aja menuju ke sesi race MotoGP Sachsenring di mana cuaca sangatlah tidak menentu. Oke, tibalah kita di sesi race, tepatnya di starting grid MotoGP Jerman di sirkuit Sachsenring. Hari ini Rio bersama Kamel Yamaha MotoGP akan memulai balapan dari posisi ke-9, di mana cuaca yang akan terjadi di race kali ini adalah variabel atau ada perubahan cuaca yang semula perakiraannya mendung menjadi hujan lebat. Nah, sekarang kita bakal setting dulu kompon ban dari motor yang hujan kita bakal pakein kompon ban yang baru. Jadi pakai soft depan, belakang medium, tipe intermediate. Kemudian kalau yang motor versi hujan udah, sekarang tinggal motor yang balapan kering atau yang kita pakai pertama kali ini. Kita load dulu, kemudian ban kita pakai medium-medium aja, nggak usah yang paling keras karena gue rasa nanti di pertengahan race juga bakal masuk ke picuy. Oke, medium-medium beres, dan sekarang kita langsung aja menuju ke sesi warming up lap dan langsung saja kita mulai perjuangan kita di race kali ini. Kemarin di Italia kita finish di posisi kedua, kalah dari Marquez. Apakah di Sachsenring akan terjadi hal yang sama? Karena biasanya seperti biasa gue bilang, kualifikasi akan beda dengan sesi race. Kalau gitu langsung aja kita mulai balapan di Jerman Grand Prix. Oke semua, dan inilah dia untuk sesi race kelas MotoGP Jerman Grand Prix Sachsenring Circuit. It's on the way, dan start kita mulai bagus, namun Kobayashi memberikan kejutan dengan mengovertake, namun kita overtake kembali di turn 1. Pecco Bagnaia take the lead dan Marquez langsung nyusul di posisi ketiga, namun sayangnya Marquez kalah dari Fabio Quartararo.
Oke, Marquez masih memberikan pertahanan, namun di tikungan ketiga kita masih terus berusaha keras agar bisa mengovertaking Marc Marquez, namun ternyata belum ada celah kosong yang bisa kita masuki. Oh, hati-hati, oke, fokus ke fighting. Selama 8 putaran kita akan bertarung di cuaca yang sangat tidak menentu untuk GP Jerman. Dari perakhiran cuaca itu dari cuaca mendung ke hujan, tapi siapa sangka nanti bakal ada kejutan yang nggak terduga. Misalkan dari hujan mendung beralih ke cuaca terang benerang cuy, ya bisa aja. Oke, sekarang kita overtaking Marquez dan side by side kembali terjadi sekarang di downhill. Oke, menuju tikungan 12 kita overtaking Marquez dari inside line, namun sepertinya Marquez lebih late break sehingga kita gagal mengovertake. Dan sekarang Johan Zarco menyusul mengovertaking Rizrio. Braking zone tikungan terakhir. Oke guys, exit corner menuju main straight lap kedua dan kita mencoba slip trim. Kita ambil inside line. Kita overtaking Johan Zarco perlahan. Oke, di ujung turn 1 dan ya bagus sekali. Akhirnya Rizrio menyusul Johan Zarco di barisan keempat. Kita kembali mengamankan posisi keempat yang kita raih tadi di awal lap pertama. Sementara itu Francesco Bagnaia masih menjadi race leader. Dikala cuaca semakin mendung, semakin gelap dan semakin ada potensi akan turunnya hujan. Fabio Quartararo mengisi posisi kedua, tumben sekali. Sementara itu Frankie Morbidelli yang menjadi race leader entah kemana. Kita overtaking Marquez, bagus sekali, sangat cantik, sangat mulus tanpa ada collision yang kita lakukan kepada Marc Marquez. Nice sekali. So far so good. Lap kedua sektor 3 menuju tikungan downhill, yaitu backstride yang sangatlah memacu adrenalin. Terkadang kita di sini kekurangan power cuy, nggak bisa ngimbangi Ducati. Namun sekarang dengan settingan khusus kita udah bisa lebih kenceng daripada musim lalu. Sekarang Marquez kembali melawan dan Marquez kembali melawan lagi di last sector. Tapi gak akan lama kita overtake kembali dan duel terjadi, mencoba slip trim side by side dengan Marc Marquez. Kamel Yamaha berhasil mengempaskan lagi Marquez di sini di lap ketiga turn 1 agak melebar kembali ke lain dan hampir ada collision dengan Marquez, namun Rizrio berhasil menghindar dari collision tersebut. Francesco Bagnaia masih menjadi race leader. Pecco Bagnaia yang kini di posisi pertama semakin menjauhkan gap dengan beberapa rival yang ada di belakangnya termasuk Fabio Quartararo, dan Francesco Bagnaia berhasil memegang fastest lap sementara di lap ketiga pertengahan. Turn 7, turn 8 entry corner, kompon ban masih awet depan, sementara belakang sebelah kiri sangatlah tergerus cuy. Nah, ini yang paling bikin kita agak bingung adalah seorang Franco Morbidelli. Dia start pole position, cuman sekarang ini dia nggak kelihatan di 8 besar. Apakah Frankie Morbidelli mengalami struggle sehingga dia gagal memaksimalkan potensinya? Ya bisa aja kan. Tapi yang jelas saat ini kita akan berjuang keras agar bisa menyusul Fabio Quartararo di lap keempat atau di lurusan depan cuy. Oke, last corner, RHD on, masih power 2, 8 lap akan segera kita lakukan. Dan di turn 1 kita light break agak melebar, lagi-lagi kecolongan. Mistake yang selalu kita lakukan di turn 1, mencoba light break cuman kelewatan sehingga kita malah lebar sehingga kita kehilangan space. Namun kita berhasil kembali memangkas lagi gap waktu dengan Fabio Quartararo di 3 sektor kedepannya. Tikungan kelima, tikungan keenam dan gap semakin rapat dengan Fabio Quartararo. Yamaha Monster Energy, Yamaha Factory tengah diserang, diberikan tekanan, pressure oleh rider Yamaha Kamalnya sekarang di belakang semakin rapat dan semakin mengancam posisi kedua dari Fabio Quartararo. Dan kini Kamel Yamaha MotoGP memberikan lagi serangan demi serangan yang bisa menghancurkan mental dari Fabio Quartararo. Apakah di turn ke-12 Fabio Quartararo di overtaking? Let's see. Rizrio menyusul melakukan aksi late breaknya sehingga bisa menempel lagi Fabio Quartararo.
Sepertinya belum ada peluang. Dan sekarang di last corner, apakah Rizryo akan mengovertaking? Sepertinya belum. Yang berarti di lurusan utama atau di lap kelima, Rizryo menyusul. Dan saat ini saatnya kita mencoba mengovertaking, dan akhirnya Rizryo berhasil mengovertaking Fabio Quartararo di lap kelima tadi. Dan sekarang Fabio Quartararo gagal memberikan perlawanan. Gurasa kita cukup mudah untuk mengovertaking Fabio Quartararo. Untuk ngejarnya yang perlu waktu cuy, beberapa putaran. Jadi sekitar 4 putaran kita berusaha ngedeketin gap dengan Fabio Quartararo. Dan alhasil kita sampai di lap kelima awal, kita bisa ngelakuin manuver yang cukup sekali doang kita lakuin, udah bisa mengovertaking Fabio Quartararo. Jadi gue rasa agak gampang susah untuk mengovertaking seorang Fabio Quartararo. Dan guys, sepertinya rintik hujan sudah mulai turun nih guys. Yang berarti gak akan lama lagi kita akan mengalami flag to flag. Tapi kayaknya nggak bakal deres dalam waktu cepat sih. Gue rasa nanti agak lambat ini kondisi hujannya. Ya barangkali misalkan nanti di lap ke-6, lap ke-7 kita masih bisa pakai kompon ban soft, slick ya, slick medium dengan kondisi cuaca yang masih cukup hujannya nggak lebat. Mungkin aja kita bisa untuk ala-ala Brad Binder cuy, cosplay di Austrian GP. Oke, lap kelima akhir, apakah Pecco bakal masuk ke pit? Sepertinya Pecco bablas saja guys. Oke, flag to flag sudah dikibarkan. Yang berarti para pembalap MotoGP sudah bisa masuk ke pit box untuk mengganti motornya. Yang semula motor dipakai balapan kering menjadi motor dipakai balapan untuk cuaca basah. Tapi kita bakal tunggu aja Pecco Bagnaia. Apakah Pecco akan tetap lanjut balapan karena tinggal 2 lap lagi balapan akan selesai, atau mungkin justru Pecco Bagnaia akan tetap masuk ke pit mengganti motor cuy. Let's see aja apa yang akan terjadi nanti ke depannya, kita nggak akan tahu. Yang jelas kita akan berusaha semaksimal mungkin supaya nggak sampai terjatuh. Sekarang sih masih aman dengan kompon slick ya, karena hujan nggak terlalu lebat. Dan gue rasa di lap nanti kemungkinan masih ada peluang kita untuk juga bisa menggunakan kompon ban slick cuy. Agak nekat tapi ya udahlah. Misalkan tadi hujannya turun di lap keempat, itu udah pasti gue bakal masuk ke pit lebih awal. Cuman masalahnya ini tinggal berapa lap lagi dan gue rasa kayak nanggung untuk kita masuk ke pit cuy. Oke, sementara Pecco masih menjadi race leader dengan gap yang semakin menjauh. Gila Pecco cuy, semakin hujan semakin kenceng loh. Agak heran, tapi ya namanya Pecco kita nggak tahu karena dia sangatlah cool, kalem tapi kenceng cuy. Oke, last corner, Pecco apakah bakal masuk ke pit? Sepertinya Pecco Bagnaia masuk ke pit. Kita nggak akan masuk ke pit, kita terus saja, kita bablas saja. Dan langsung aja kita menjadi race leader di lap ke-7. Tinggal 1,5 lap lagi, race GP Sachsenring akan segera usai. Sementara itu kita tengah berjuang keras demi bisa menjadi pemenang di GP Jerman menggunakan kompon ban slick cuy. Oke, kuncinya kalau kita ingin bisa menang dan gak crash di cuaca basah, kita nggak boleh nikungnya maksa cuy. Jadi kita bakal lebih early braking ketimbang biasanya. Bahkan braking point dengan kompon wet race pun, kompon ban basah itu tidak berlaku jika menggunakan ban seperti ini. Intinya kita bakal lebih early braking, kita ngerem lebih cepat ketimbang biasanya seperti ini. Hati-hati. Dan juga kita wajib menggunakan entry corner gear 3, karena kalau gear 2 itu cenderung bakal mengalami high side cuy, gara-gara engine brake yang terlalu bekerja keras. Sebenarnya pengen kita ngurangin engine brake, cuman takutnya nanti malah kita kebablasan kan. Jadi kita mending aja pakai early braking, teknik early braking supaya nggak sampai jatuh. Udah katam, udah aman nih. Oke, nice. Melebar nggak masalah karena emang ini kita udah mulai kehilangan grip. Yang penting jangan sampai kita ngerem terlalu pakem, dan juga kita harus wajib ngerem lebih cepat lebih awal. Oke, last corner guys. Nice sekali, akhirnya strategi yang cukup ekstrim dari Rizryo berhasil membuahkan hasil. Yang lain masuk ke pit, kita tetap aja terus ngeguber M1 cuy. Oke, gear 2 pelan-pelan dan nice sekali. Come on, lap terakhir. Santai aja, kita nggak boleh terlalu maksa. Andai pun nanti kita dikejar sama Pecco Bagnaia, ya udah, bukan rezeki kita. Jadi kita nggak boleh terlalu ngoyo ibaratnya, nggak boleh terlalu ngepush
Yang penting kita stay aja in the line, early braking, dan jangan sampai kita ngegasnya terlalu full. Oke, nice. Tahan, santai aja, nggak masalah. Kita nggak apa ngelambat ngelebar, yang penting santai. Toh juga gas sama Peko itu 17 detikan cuy, itu sangatlah jauh sekali. Dan sementara untuk posisinya di posisi 2 ke atas ada Fabio De Gia, Peko Bagnaia, Marc Marquez, Fabio Quartararo, Jorge Martin, Zarco, Espargaro. Setup 3 hampir selesai. Santai aja, nggak usah buru-buru. Andai pun nanti kita di overtaking, ya berarti emang bukan rezekinya kita cuy. Nice, oke, menuju tikungan ke-11 downhill. Dan ini pun kondisi ban kita itu bagian depan maupun belakang sama-sama memiliki penurunan suhu yang sangatlah ekstrim cuy. Udah sampai di warna biru loh ini, warna suhu bannya, yang berarti menandakan ini emang lagi dingin banget cuy. Jack Miller mengovertaking, namun Jack Miller berada di posisi paling akhir loh. Kok Jack Miller di posisi paling akhir cuy? Gak jelas banget. Oke, last corner guys, dan akhirnya Chris Rio berhasil selamat dengan kondisi ban slick di cuaca basah. Cosplay Brad Binder akhirnya bisa kita tuntaskan. Ini nyaris banget tadi overtaking sama Peko Bagnaia karena gapnya tinggal 3 detik lagi cuy. Oke, ini benar-benar kayak suatu hal yang sangat tidak kita prediksikan. Jujur gue seneng banget, tapi kayak apa ya, lucu aja kita bisa menang dengan kondisi perubahan cuaca dan juga kompon ban slick. Kita unggul dengan beberapa pilihan strategi. Peko mungkin misalkan kita ada 1 lap lagi, kita masih bakal di overtaking sama Peko Bagnaia. Cuman masalahnya tinggal last corner dan gap kita masih aman dengan Peko, dan alhasil kita meraih kemenangan cuy di GP Sachsenring. Espargaro melengkapi podium 3, sementara itu Fabio Quartararo, Marquez, Johan Zarco, Martin Raul, dan Jojo Mir berada di posisi ke-9 besar after GP Sachsenring. Dan pole position Franco Morbidelli terpaksa finish di posisi ke-10. Kan apa gue bilang, kualifikasi nggak menjamin hasil balapan. Bahkan Kobayashi pun malah finish di posisi ke-18. Oke, di klasemen kita berhasil menggeser Jorge Martin di peringkat kedua, dan Peko masih menjadi race leader, pimpinan klasemen sementara waktu dengan 130 poin, dan kita berhasil menggeser Jorge Martin di posisi kedua. Dengan sekarang kita memiliki 117 poin atau dengan jarak minus 13 poin dari Peko Bagnaia. Lagi-lagi apa? Ya bener banget, kita bisa kembali menyusul Peko Bagnaia di pertengahan musim. Jadi oke, semua langsung aja mengakhiri video kali ini. Terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Karir di episode selanjutnya. Thank you, bye, dan ciao guys, sampai jumpa.